10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari rotasi 90 derajat dan min 90 derajat. Adapun materi hari ini adalah yang pertama rotasi 90 derajat, yang kedua rotasi 90 derajat koordinat kartesius, yang ketiga rotasi min 90 derajat, yang keempat rotasi min 90 derajat koordinat kartesius. Rotasi 90 derajat. Rotasi 90 derajat adalah memutar suatu bentuk atau gambar pada titik rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Contoh, tentukan bayangan segitiga ABC diputar 90 derajat pada titik rotasi seperti pada gambar di samping. Jadi yang pertama kita siapkan dulu gambarnya dan titik rotasi. Setelah itu dari titik A kita gambarkan suatu garis lurus melalui titik pusat rotasi. Kemudian kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis lurus ini. Jadi ini harus membentuk 90 derajat ya. Selanjutnya jarum jangka kita letakkan pada titik pusat rotasi. Kemudian kita buka jangka selebar dari titik pusat rotasi ke titik A. Lalu kita putar. Maka didapatlah titik A aksen. Setelah itu kita hubungkan dari titik B menuju ke titik pusat rotasi suatu garis lurus. Lalu pada garis lurus ini kita buat suatu garis yang tegak lurus terhadap garis lurusnya. Nah, setelah seperti ini, jarum jangka pada titik pusat rotasi. Kemudian kita buka jangkanya selebar dari titik pusat rotasi menuju ke titik B. Kemudian kita putar. Maka didapatlah koordinat maka didapatlah titik B aksen. Kemudian kita hubungkan titik A aksen dengan B aksen. Kita dapatkan satu garis. Kemudian dari titik C kita buat satu garis lurus melalui titik pusat rotasi seperti ini. Lalu kita gambarkan satu garis yang tegak lurus terhadap garis lurus yang kita buat terakhir ini. Selanjutnya jarum jangka kita letakkan pada titik pusat rotasi. Kemudian kita buka jangka selebar dari titik pusat rotasi ke titik C. Kemudian kita putar. Maka didapatlah titik C aksen. Kemudian kita hubungkan titik C aksen dengan titik A aksen. Kemudian titik C aksen dengan titik B aksen. Inilah bayangan dari segitiga ABC setelah diputar 90 derajat. Rotasi 90 derajat koordinat kartesius. Jadi kita siapkan dulu suatu koordinat kartesius. Kita akan menemukan rumusnya. Kita misalkan suatu titik A pada koordinat 43. Kemudian dari titik A ini kita gambarkan suatu garis lurus melalui titik pusat rotasi, yaitu titik pangkal koordinat kartesius atau titik asal koordinat kartesius. Lalu kita buat suatu garis yang tegak lurus terhadap garis lurus ini. Seperti ini, harus membentuk 90 derajat ya. Kemudian titik jangka kita letakkan pada titik pangkal koordinat kartesius atau titik pusat rotasinya. Lalu jangka kita buka selebar dari titik pangkal ke titik A. Lalu kita putar berlawanan arah dengan jarum jam. Maka didapatlah koordinat dari titik A aksen. Kalau kita tuliskan titik A 4,3 dirotasi pada titik pangkal koordinat kartesius sejauh 90 derajat. Maka koordinat bayangannya yaitu titik A aksen min 3,4. Dan kita dapat membuat suatu rumusan seperti ini. Titik A, B dirotasi pada titik pangkal koordinat kartesius sejauh 90 derajat. Maka koordinat bayangannya titik A aksen adalah min B, A. Kalau kita buat secara matematis ini menjadi seperti ini. Kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Lalu ada suatu titik yaitu A, B. Titik A kita buat satu garis lurus
dari titik A ke titik pangkal koordinat. Kemudian kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis lurus ini, dan harus melalui titik pangkal koordinat juga ya. Selanjutnya, nah ini garis yang tegak lurus. Selanjutnya titik A kita gerakkan dan menemukan titik potongnya, yaitu titik A aksen pada koordinat min B, A. Rotasi min 90 derajat. Rotasi min 90 derajat adalah memutar sebuah bentuk atau gambar pada titik rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam. Contoh, tentukan bayangan segitiga ABC diputar min 90 derajat pada titik rotasi seperti pada gambar di samping. Jadi kita siapkan dulu gambarnya. Kemudian dari titik A, kita buat garis yang tegak lurus melalui titik pusat rotasi. Setelah itu kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis lurus ini, tapi harus melalui titik pusat rotasi. Seperti ini. Lalu jarum jangka berada pada titik pusat rotasi. Kita buka jangka selebar dari titik pusat rotasi ke titik A. Kemudian kita putar searah jarum jam. Kemudian didapatlah titik bayangannya, yaitu titik A aksen. Berikutnya, dari titik B kita buat satu garis lurus melalui titik pusat rotasi. Kemudian kita buat satu garis yang tegak lurus melalui titik pusat rotasi. Seperti ini. Kemudian jarum jangka berada pada titik pusat rotasi, kita buka jangka selebar dari titik pusat rotasi ke titik B. Lalu kita putar searah jarum jam. Maka didapatlah titik bayangannya, yaitu B aksen. Lalu kita hubungkan A aksen dengan B aksen. Kemudian dari titik C kita buat suatu garis lurus. Lalu kita buat garis yang tegak lurus pada garis lurus ini, tapi harus melalui titik pusat rotasi. Kemudian jarum jangka berada pada titik pusat rotasi. Kita buka jangka selebar dari titik pusat rotasi ke titik C. Lalu kita gerakkan searah jarum jam. Maka didapatlah titik C aksen. Lalu kita hubungkan A aksen dengan C aksen, lalu kemudian B aksen dengan C aksen. Inilah bayangan segitiga ABC setelah dirotasi min 90 derajat. Rotasi min 90 derajat koordinat kartesius. Kita siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Kita misalkan suatu titik berada pada koordinat 4,3. Inilah titik A. Lalu kita buat suatu garis lurus dari titik A menuju ke pangkal koordinat. Lalu kita buat garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus terhadap garis lurus tadi, tapi harus melalui titik pangkal koordinat. Kemudian jarum jangka kita letakkan pada titik pangkal koordinat. Kita buka jangka selebar dari titik pangkal koordinat ke titik A. Kemudian kita putar searah jarum jam. Maka didapatlah koordinat titik A aksen pada koordinat 3 min 4. Kalau kita tulis, maka ini menjadi A4,3 dirotasi pada titik pangkal koordinat sejauh min 90 derajat. Maka koordinat bayangannya yaitu titik A aksen 3, min 4. Maka dapat kita buat suatu rumusan. Titik A, B dirotasi pada pangkal koordinat sejauh min 90 derajat. Maka titik A aksen adalah B, min A. Kalau secara matematis kita biasa buatkan seperti ini ya. Kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian kita letakkan titik A pada koordinat A, B. Kemudian kita buat satu garis lurus dari titik A menuju ke pangkal koordinat. Lalu kita buat satu garis tegak lurus pada garis lurus ini, tapi tegak lurusnya harus melalui pangkal koordinat. Kemudian
kita putar dari titik A menuju ke garis yang tegak lurus ini. Maka didapatlah koordinat bayangannya yaitu titik A aksen dengan koordinat B, min A. Jadi secara rumusan dapat ditulis menjadi titik A, B dirotasi pada pangkal koordinat sejauh min 90 derajat. Maka bayangannya titik A aksen koordinatnya B, min A. Contoh, segitiga ABC dengan titik sudut A 2,1, B 3, min 2 dan C 4,2 diputar pada titik pangkal koordinat kartesius sejauh 90 derajat. Titik A 2,1 diputar pada pangkal koordinat kartesius sejauh 90 derajat, berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Maka koordinat bayangannya A aksen adalah min 1,2. Lalu titik B 3, min 2 diputar pada pangkal koordinat sejauh 90 derajat. Maka titik bayangannya yaitu B aksen adalah min buka kurung min 2,3. Kemudian ini menjadi 2,3. Kemudian titik C 4,2 dirotasi pada pangkal koordinat kartesius sejauh 90 derajat. Maka bayangan dari titik C yaitu C aksen koordinatnya min 2,4. Kemudian kita siapkan suatu koordinat kartesius. Lalu kita gambarkan segitiga ABC. Kemudian kita rotasikan masing-masing titik. Dari titik A kita buat satu garis lurus menuju pangkal koordinat. Lalu kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis ini. Maka didapatlah pada koordinat bayangannya yaitu titik A aksen pada koordinat min 1,2. Kemudian dari titik B kita buat satu garis lurus. Setelah itu kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis lurus ini. Maka didapatlah titik B aksen yaitu pada koordinat 2, 3. Kemudian kita buat satu garis lurus dari titik C menuju pangkal koordinat. Kemudian kita buat garis tegak lurus terhadap garis lurus ini. Tapi harus melalui pangkal koordinat ya. Maka didapatlah koordinat titik C aksen yaitu pada koordinat min 2,4. Kemudian kita gambarkan segitiganya. Inilah bayangan dari segitiga ABC. Contoh berikutnya, tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2x kurang 1 jika diputar mengelilingi titik pangkal koordinat kartesius sejauh min 90 derajat. Kita misalkan dulu suatu titik A, x, y berada pada garis tersebut, kemudian dirotasi sejauh min 90 derajat dengan titik rotasi pada pangkal koordinat kartesius. Maka koordinat bayangannya adalah y, min x. Jadi absis bayangannya adalah y, ordinat bayangannya adalah min x. Kita buat persamaan, y sama dengan x, kemudian min x sama dengan y aksen. Jadi persamaan pertama y sama dengan x aksen, persamaan kedua min x sama dengan y aksen. Nah kita lihat pada persamaan kedua, nilai x-nya masih negatif. Jadi kita kali kedua ruas dengan negatif, maka menjadi x sama dengan min y aksen. Kemudian kita tuliskan dulu persamaan garisnya, y sama dengan 2x kurang 1. Lalu kita substitusikan nilai x dan nilai y ini ke dalam persamaan garis. Maka menjadi x aksen sama dengan 2 dikali min y aksen kurang 1. X aksen sama dengan min 2y aksen kurang 1. Inilah bayangan dari garis tersebut. Contoh berikutnya, tentukan bayangan dari kurva parabola y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 jika diputar mengelilingi titik pangkal koordinat kartesius sejauh 90 derajat. Jadi kita misalkan dulu suatu titik A terletak pada kurva parabola tersebut. Titik A x, y dirotasi pada pangkal koordinat sejauh 90 derajat. Maka bayangannya adalah titik A aksen pada koordinat min y, x. Berarti absis bayangannya adalah min y, ordinat bayangannya adalah x. Jadi kita buat persamaan min y sama dengan x aksen. Kemudian kita perhatikan dulu
nilai Y-nya adalah negatif. Kita akan membuat nilai Y ini menjadi positif, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif. Kemudian Y sama dengan min X aksen. Persamaan kedua, X sama dengan Y aksen. Kemudian kita tuliskan dulu kurva parabolanya. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kemudian kita substitusikan nilai X dan nilai Y ini ke dalam kurva parabola. Min X aksen sama dengan Y aksen kuadrat kurang 2Y aksen kurang 3. Nah, kita perhatikan di sini nilai X aksennya adalah negatif. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif supaya jadi positif. Maka X aksen sama dengan min Y aksen kuadrat tambah 2Y aksen tambah 3. Inilah bayangan dari kurva parabola tersebut. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.